Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Alimah Muhammad. Jadi sesuai dengan judul yang saya tulis, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan alasan mengapa kalian, baik teman-teman maupun adik-adik, harus memilih PDN. Dan di sini telah saya susun PPT untuk lebih mempermudah kita dalam memahaminya. Langsung saja kita pindah. Oke, jadi di sini ada tulisan lulus kuliah mau kemana. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa, atau adik-adik bertanya kenapa harus PDN, kenapa harus memilih PDN, dan saya akan balik nanya, lulus kuliah emang kalian mau kemana? Mahasiswa mikirin kalau lulus kuliah pasti cari pekerjaan, dan ini adalah salah satu alasan yang pasti ditemui oleh setiap mahasiswa maupun pelajar yang baru lulus, yaitu cari pekerjaan. Yang selanjutnya, dan ini adalah IPDN Kampus Jatinangor. Jadi next kita lanjut. Ini adalah lambang IPDN. Jadi saya jelaskan secara singkat, IPDN adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, atau yang disingkat atau biasa disebut IPDN, yaitu suatu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mempersiapkan kader pemerintahan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Jadi intinya adalah IPDN ini adalah sekolah spesialis pemerintahan. Jadi semua tentang pemerintahan dipelajari di sini. Selanjutnya, kenapa IPDN? Dan inilah jawabannya. Yang pertama yaitu ikatan dinas di bawah lingkup Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua yaitu kuliah tanpa dipungut biaya. Jadi kuliah di IPDN itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, baik itu SPP, buku dan lain sebagainya, semua gratis. Yang ketiga yaitu semua fasilitas yang tersedia, baik itu yang dipakai, pakaian, seragam, yang di pangan atau ruang makan, papan yaitu wisma atau tempat tinggal tanpa dipungut biaya. Yang keempat yaitu di IPDN setiap pelajar atau mahasiswanya itu mendapatkan uang saku. Jadi di sini kalian tidak membayar SPP, kalian juga tidak membayar biaya tempat tinggal kalian, dan kalian malah dibayar untuk sekolah di sini. Yang kelima yaitu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi untuk saat ini IPDN memiliki beberapa kampus, yaitu kampus pusatnya di Jatinangor dan 6 kampus regional lainnya, baik yang ada di Padang, yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Papua, yang ada di NTB, dan yang ada di Jakarta. Yang keenam yaitu adanya praktek lapangan setiap tahunnya. Jadi untuk di akhir semester setiap naik tingkat itu setiap pelajar wajib mengimplementasikan hasil belajar dia, hasil studi dia dalam setahun itu di akhir semester ke genap. Jadi setiap mau naik tingkat atau naik pangkat itu setiap pelajar wajib praktek lapangan di luar, baik itu di kecamatan, di pedesaan maupun di kabupaten kota. Yang ketujuh yaitu lulusan IPDN langsung mendapatkan golongan 3A. Jadi jika kalian sekolah di IPDN kemudian kalian lulus, kalian tidak perlu pusing cari pekerjaan lagi, karena kalian sudah pasti akan mendapatkan atau akan menjadi PNS atau pegawai negeri sipil tanpa melalui tes lagi. Jadi kalian lulus itu kalian menjadi CPNS, kemudian kalian menunggu SK. Ketika SK keluar maka kalian 100% resmi menjadi PNS atau ASN golongan 3A. Yang kedelapan yaitu karir mudah berkembang. Ya, saya sangat setuju sekali, karena kalian lulus langsung jadi PNS, sehingga untuk mencapai tingkatan atau jabatan tertentu kalian dapat lebih mempersingkat waktu atau lebih mudah untuk mencapainya. Yang kesembilan yaitu ikatan guru atau alumni IPDN yang kuat. Yang ke-10, lulusan IPDN langsung mendapatkan kerjaan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ke-11, menambah teman dari setiap daerah di Indonesia. Betul sekali, karena di IPDN lengkap dari 34 provinsi, masing-masing provinsi ada perwakilan yang sekolah di IPDN. Yang selanjutnya, visi dan misi mungkin bisa dibaca sendiri. Next yaitu ini adalah tanda kepangkatan. Jadi
jika kalian sekolah di IPDN atau kalian pendidikan di IPDN itu kalian dididik atau menjadi peserta didik selama 4 tahun jika kalian tidak ada masalah ataupun halangan, yang mana pada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 4 itu ada memiliki sebutan-sebutannya sendiri. Dan tingkat 1 di mana pangkatnya tidak ada bintangnya, tingkat 2 ada bintang 1, tingkat 3 ada bintang 2, dan tingkat 4 ada bintang 3. Selanjutnya ini adalah sebutannya. Untuk tingkat 1 itu disebut Muda Praja, tingkat 2 disebut Madya Praja, tingkat 3 disebut Nindya Praja, dan tingkat 4 disebut Praja Utama. Ini adalah kampus-kampus IPDN yang ada di Indonesia. Jadi kampus IPDN di daerah itu disesuaikan dengan jurusan dan program studi kalian. Jika kalian mendapatkan, seperti saya jelaskan, jika kalian mendapatkan jurusan keuangan, maka kalian akan ditempatkan di Padang. Jika kalian mendapatkan manajemen sumber daya manusia, kalian akan diletakkan di Kalimantan. Jika kalian mendapatkan pendidikan catatan dan kependudukan atau kependudukan dan catatan sipil, itu diletakkan di Manado atau Sulut. Jika kalian mendapatkan jurusan dan yang lainnya, itu akan disesuaikan lagi dengan kampusnya. Jadi kalian akan ditempatkan di kampus sesuai dengan jurusan yang kalian dapat. Dan ini adalah fasilitas-fasilitas yang akan kalian terima jika kalian sekolah di IPDN. Yang pertama yaitu gedung administrasi, tentunya perpustakaan, kelas, asrama, ruang makan, dan ada laundry juga, ada tempat ibadah, ada lapangan, ada kantin, dan lain sebagainya. Dan di IPDN sendiri itu menerapkan sistem 3 penilaian, yaitu bagian pengajaran atau akademik, bagian pelatihan untuk skillnya, dan bagian pengasuhan untuk sikap dan karakteristik setiap pelajar. Itu akan dinilai di IPDN. Ini ada presentasinya. Untuk akademik itu nilainya 40%, untuk pelatihan itu nilainya 35%, dan pengasuhan 25%. Selanjutnya, ini adalah jurusan-jurusan yang ada di IPDN, mulai dari keuangan, manajemen, teknologi, administrasi, kebijakan pemerintahan, politik, manajemen, kependudukan catatan sipil, dan lain sebagainya. Jadi di IPDN itu ada 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Manajemen Pemerintahan, yang kedua Fakultas Politik Pemerintahan, dan yang ketiga yaitu Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Untuk organisasi yang ada di IPDN sendiri, mungkin jika adik-adik sekarang masih SMA, itu terdapat OSIS di dalamnya. Dan jika adik-adik atau teman-teman sudah pernah kuliah di PTN maupun PTS, itu ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sedangkan di IPDN ada yang disebut namanya Manggala Kops Praja. Untuk ekskulnya sendiri atau unit kegiatan prajanya, itu ada drum band, pasukan inti, paduan suara, pramuka, pecinta alam, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu ekskul berupa Gita Abdi Praja atau drum band dengan pakaiannya. Ya, lanjut. Ini adalah pasukan inti dengan seragamnya juga. Ini biasa digunakan atau ekskul untuk pelaksanaan upacara pernikahan Purnapraja. Jadi jika teman-teman semua lulus, itu kalian disebut Purnapraja. Dan jika teman-teman menikah, itu maka ada prosesi pernikahannya, dan itu akan dilaksanakan oleh praja untuk prosesinya. Seperti ini prosesi pernikahan pamong alumni IPDN kurang lebih. Ini adalah anggota Manggala Kops Praja. Jadi untuk jabatan paling tinggi di Manggala Kops Praja atau di organisasi Praja itu disebut Gubernur Praja. Jadi sistem jika di Akpol dan Akmil itu menggunakan sistem rekayasa.
Jadi jika di Akpol dan Akmil itu menggunakan sistem mereka yaitu berupa komandan resimen, komandan batalion dan lain sebagainya, maka di IPDN itu sistem struktur organisasinya menggunakan sistem birokrasi, yaitu mulai berupa berbentuk provinsi. Jadi ada gubernur, ada bupati, ada kepala dinas, ada sekretaris daerah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ini adalah di ruang makan. Jadi pada saat pelaksanaan makan itu ada prosesi upacara makannya. Dan ini adalah seragam yang akan kalian dapatkan jika kalian menjadi praja IPDN. Yang pertama yang warna coklat itu disebut PDH. Ini biasa digunakan untuk kuliah dan kegiatan hari-hari. Yang sebelah kanan yang warna putih itu PDU, itu digunakan setiap dilaksanakannya upacara. Yang sebelah kiri itu adalah PDL, pakaian dinas lapangan Menwa, dan sebelah kanan itu pakaian dinas lapangan biasa. Sebelah kiri itu yang pakai dasi itu pakaian dinas pesiar, pakaian dinas pesiar yang digunakan jika biasanya weekend dan ingin jalan-jalan keluar atau belanja di luar, kalian menggunakan pakaian itu. Dan di sebelah kanan yaitu pakaian dinas pesiar malam. Ini biasa digunakan jika kalian mengikuti dinner atau pesta dan lain sebagainya. Ini adalah pakaian dinas olahraganya dengan warna biru dan list kuning. Oke, mungkin sekian mengenai mengapa alasan kenapa kalian harus memilih PDN. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi setelah saya jelaskan, saya harapkan ini dapat memotivasi adik-adik semua untuk terus berusaha, untuk terus mencetak prestasi dan terus belajar sehingga dapat melalui setiap tes-tes maupun dapat menghadapi setiap ujian yang akan adik hadapi setelah lulus nanti, mulai dari ingin masuk perguruan tinggi negeri maupun kedinasan, atau bahkan ingin masuk ke akademian militer seperti Akpol dan Akmil ataupun AAU AL. Jadi silakan adik-adik semua berusaha dengan cara yang bersih, jangan lupa terus berdoa sehingga dapat dipermudah jalannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman maupun adik-adik semua. Sekian dari saya, jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share video saya, dan jangan lupa juga untuk mensubscribe video ini. Jadi sekian video dari saya mengenai mengapa kalian harus memilih IPDN. Sekian dan terima kasih.